Begitu pintu terbuka, mataku terbelalak lebar. Jantungku hampir meloncat keluar. Bagas berdiri menatapku dengan tatapan yang tajam. Di tangan kanannya, dia memegang gagang sapu. Aroma anyir, pesing, dan amis terkumpul menjadi satu mencuat ke hidungku. Bagas, aku berusaha menetralkan degup jantungku. Pergi kamu! Bagas mengusirku. Gagang sapu dia angkat tinggi hendak memukulku. Jangan, Le. Ibu kesini bawa makanan untuk kamu. Aku menaruh baskom di dekat kakinya. Dengan perasaan takut-takutan, aku meletakkan baskom itu. Satu tanganku memegangi daun pintu, berjaga-jaga kalau Bagas akan menyerang. Aku masih bisa berlari. Mau apa lagi? Tanya si Bagas. Tenang, Le. Ibu berniat baik, kataku mencoba merayunya. Bagas menurunkan gagang sapu secara perlahan. Dia melirik ke arah baskom yang aku bawa tadi. Jakunya naik turun melihat menu dalam baskom tersebut. Liurnya seakan-akan menetes dari mulutnya. Dimakan, Le. Ibu temani di sini ya. Aku membuka pintu lebar-lebar. Aku menarik tangan Bagas pelan, menuntunnya agar dia duduk di lantai. Bagas menurut, dia menurunkan badannya mengikuti gerakan dariku. Bagas mengambil baskom tersebut, lalu dia mengaduk-aduk isi dan kemudian memakannya, bahkan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Rambutnya acak-acakan, kumis, jambang dan jenggot mulai terlihat lebat, memenuhi wajahnya. Kulitnya dekil, kuku-kuku tangannya panjang dan juga hitam-hitam. Bisa dibayangkan jika kotoran di tangannya ikut masuk ke dalam perut melalui mulutnya. Aku berdiri mengambil botol minum. Isinya sisa setengah lagi dan gegas aku berikan padanya. Sementara dia makan, aku membuka jendela-jendela kamar dan juga pintu depan. Astaga, rasanya ingin sekali menyewa pembantu untuk membersihkan rumah ini. Aku tidak sanggup, debu menebal di setiap ruangan, di atas meja dan segala perabotan. Sarang laba-laba menempel di dinding dan juga langit-langit rumah. Hatiku begitu miris melihat pemandangan ini. Dan yang paling menjijikan adalah di bagian kamar. Kencing dan kotoran berserak hingga mengering. Aromanya tidak bisa aku gambarkan. Intinya begitu mengaduk-ngaduk isi perutku. Sontak aku pun berlari keluar memuntahkan isi perut di luar teras depan. Astagfirullah, aku mengelus dada. Rasanya enggan untuk kembali memijakan kaki ke dalam rumah ini. Tapi demi sebuah misi, aku harus rela dan menahan bau itu. Aku baru ingat, di kamar ada lemari pakaian, di bagian atasnya ada rantai. Mas Hemin pernah menyimpan rantai itu. Aku pun cepat-cepat masuk dengan kaki sedikit berjinjit. Dan tanganku pun meraba-raba bagian atas lemari. Nah, ini dia. Aku menemukan sebuah rantai. Aku ambil dengan perasaan lega. Panjang rantai itu sekitar 2 meter. Sudah selesai makannya, Gas? Tanyaku padanya. Aku menghampirinya. Bagas menjilati kelima jarinya. Makanan satu baskom besar itu telah berpindah ke dalam perutnya yang kurus. Dan dalam hitungan menit saja. Ayo ikut ibu. Hajaku menarik tangannya keluar rumah. Dia pun menurut. Aku sedikit menyeret tubuhnya karena sedikit ada penolakan dari si Bagas. Rantai yang kuambil tadi, aku ikatkan pada tangannya. Kemudian kuikat ke batang pohon jambu. Kamu tunggu di sini dulu ya. Ibu mau bersihkan rumah biar kamu nyaman. Duduk sini ya. Aku menepuk-nepuknya dengan pelan. Awalnya dia tidak mau diam, memberontak berupaya melepaskan dirinya. Namun berhenti manakala aku membisikkan sesuatu ke telinganya. Nurut ya, Gas, demi Cempaka, ucapku sembari tersenyum. Bagas pun mendaratkan bokongnya ke tanah beralaskan dengan rumput-rumput hijau. Tumben dia memakai celana pendek selutut. Tapi ya ampun, sudah belepotan tai. Aku pun kembali ke dalam mengambil sapu membersihkan ruangan bagian paling depan. Di sana hanya ada sampah-sampah daun kering dan juga sobekan kertas undangan. Aku pun menyapu hingga bersih dan barulah membersihkan kamar. Bagian yang menjijikan adalah memungut, menyiram dan juga menyikat lantainya.
Untung saja, ranjang di kamar ini tidak ada kasurnya, hanya sebuah tikar kecil dan sebuah sarung yang lusuh. Tentu sudah sangat kotor. Aku pun membawanya ke kamar mandi yang tanpa atap. Sungguh sangat menguras tenaga. Handai segesi dulu, mungkin pekerjaan ini tidak terlalu melelahkan. Sesekali aku menyeka keringat yang mengalir dari dahi ke wajahku. Berkali-kali pula aku memuntahkan isi perut, tak tahan dengan bau yang sangat jorok itu. Kemudian aku pun kembali membersihkan bagian dapur dan WC. Aku juga merasa lega karena perabotan di dapur hanya ada rak piring kecil, 2 plastik piring, dan 3 cangkir plastik. Selebihnya sudah aku angkut ke rumah yang satu lagi. Assalamualaikum. Norma mengucap salam dan berdiri di ambang pintu. Aku menjawabnya dengan sedikit menampakkan wajah bingung. Norma? Iya yuk, aku tadi ke rumah, Mbak Yu gak ada, gak taunya ternyata di sini, ucap Norma basa-basi. Mau ngapain kamu sini? Tanyaku dengan sinis. Norma tersenyum. Gimana sih Yu? Disamperin malah gitu pertanyaannya. Gimana gak sepi nih rumah? Orang yang main pada takut. Benar apa kata Norma, rumahku yang jarang kedatangan tamu, bukan karena aku bermuka masam, tapi karena jarang di rumah. Dah, jangan banyak ngomong, bantuin Mbak buruan, perintahku padanya yang membuat wajahnya cemberut. Singkatnya setengah jam kemudian, rumah ini menjadi bersih dan kinclong. Tidak ada bau pesing dan bau aneh lagi. Oksigen berebut masuk ke dalam. Semua aroma tak sedap telah hilang. Dan tinggal pekerjaan terakhir, yakni memandikan si Bagas biar kelihatan wangi. Norma mencincing dasternya. Dia ikut membantu memandikan Bagas. Karena dia pandai menggunting dan mencukur. Dia yang mengurus bagian rambut Bagas. Sementara aku mengguyur dan menggosok sabun ke seluruh tubuhnya, menutupi tubuhnya dengan kain sarung. Ingat ya, aku berbuat demikian demi misi dan tujuan untuk membuktikan pada Mas Ruji bahwa Bagas ini tidak gila. Bagas kembali tampan, terawat dan bersih. Aku pun memakaikan baju dan celana yang layak. Akhirnya bisa bernapas lega. Bagasku telah kembali. Singkatnya Norma pun pamit pergi. Tak lupa aku mengucapkan ucapan terima kasih pada wanita berambut keriting itu. Dan tugasku yang terakhir adalah membawa Bagas ke rumahku. Aku sedang memikirkan bagaimana caranya supaya Bagas tidak mengamuk saat melihat Mas Ruji. Bagas duduk di depan teras dengan tangan terikat rantai. Rantai itu terhubung dengan tiang di sebelahku. Aku mengawasinya supaya dia tidak kabur. Tatapan Bagas kosong dan hampa, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bibirnya mengatup rapat. Sesekali bersuara yang dia panggil nama adalah namanya Cempaka. Selang beberapa menit kemudian, dia pun bersenandung kecil. Tentu tak lupa menyelipkan nama Cempaka. Kasian. Bukan itu yang aku pikirkan sekarang. Sekarang bagaimana caranya supaya Bagas tidak mengamuk saat melihat suamiku? Aku pun mengetuk-ngetukkan jari ke kepala dengan pelan. Senyum mengembang di wajahku. Ada jurus jitu untuk menghipnotis Bagas. Aku tahu itu. Gas, ikut ibu pulang yuk. Bagas menatapku, tak ada sahutan atau tanda-tanda merespon ucapanku. Ayo, aku menuntunnya. Aku melepaskan ikatan rantai di tiang, kemudian menuntun Bagas keluar. Aku ajak dia ke rumah sebelah. Hatiku ketar-ketir, bagaimana nanti jika Bagas melihat Mas Ruji? Reaksinya akan bagaimana? Takutnya rencanaku gagal. Bahaya jika Bagas mengamuk atau membahayakan nyawa Mas Ruji. Aku mengembuskan napas dengan panjang, memutar otak agar bisa berpikir jernih. Bagas mengikutiku di belakang, persis anak linglung, diam dengan tatapan mata yang bingung. Keningnya berkerut, dia mengunci bibirnya, sayu dan muram. Aku saja bingung menggambarkan ekspresi wajahnya. Jika tidak diajak bicara, dia akan bicara sendiri. Namun ketika aku berbicara padanya, tak langsung mendapatkan sahutan darinya. Yang bikin bulu kuduk berdiri ketika dia mendadak ketawa sendiri. Entah apa yang membuatnya merasa lucu. Kadang pula Bagas menangis. Bahkan dalam tangisnya itu, dia menggambarkan suasana perasaannya, seperti menanggung beban kepedihan yang sudah berkepanjangan.
Bagas pun kusuruh duduk di dalam. Rantai tak lagi membelenggunya. Aku membebaskannya. Le, manut ya, demi Cempaka. Ibu janji kalau kamu waras, ibu bawa Cempaka ke sini. Bisikku dengan pelan padanya. Rona wajah Bagas berubah memerah. Senyum malu-malu terukir di wajahnya. Kedua matanya menggambarkan pancaran sinar kebahagiaan. Seperti padang tandus tersirami air hujan, bersemi, merekah dan juga penuh warna. Tenang saja, Bagas, ini hanya sebuah rayuan untukmu. Tak mungkin aku membawanya kemari, karena dia sudah milik orang. Detik-detik Mas Ruji pulang dari ladang. Aku sudah menunggunya dengan degup jantung yang tidak menentu. Mondar-mandir di depan pintu belakang. Sosok bertubuh gagah itu tidak kunjung datang. Bagas duduk bersila menghadap dinding, membenturkan kepalanya. 1, 2, atau 3 kali benturan dengan pelan. Assalamualaikum. Mas Ruji pun pulang. Dia berdiri di depan pintu sambil membuka sepatu botnya satu persatu. Waalaikumsalam. Aku menghampirinya dan juga menyambutnya. Bagas menoleh dan menatap Mas Ruji sangat lama. Dia melotot, rahangnya mengeras, dadanya naik turun. Aku sudah ketakutan menyaksikan ketegangan ini. Bagaimana jika Bagas mengamuk? Jika demikian, artinya aku gagal meyakinkan kepada Mas Ruji bahwa Bagas tidak gila. Koe! Bagas menunjuk Mas Ruji dengan tatapan tajamnya. Bagas berdiri, wajahnya tegang penuh amarah. Kedua tangannya mengepal dan dia pun menghampiri Mas Ruji. Aku tidak tinggal diam. Aku pun segera menggenggam tangan Bagas supaya dia tidak berbuat sesuatu di luar kendali. Le, kita makan ya, ucapku sambil menariknya ke meja makan. Sebenarnya aku hanya sekedar basa-basi supaya Bagas tidak mengamuk. Padahal aku juga sebal. Bagas hari ini makannya banyak, bikin capek saja. Bayangkan, aku bolak-balik menanak nasi dari tadi. Bagas, kamu sehat? Tanya Mas Ruji. Bagas tidak menyaut. Dia menatap suamiku dengan tatapan penuh kebencian. Entah apa yang merasuki jiwa Bagas. Dia sangat membenci suamiku. Dari pertama bertemu hingga kami menikah. Semakin hari semakin menjadi-jadi. Perangainya semakin mengerikan seperti siluman. Aku pun sebagai ibunya, bingung tidak habis pikir. Pikirku sudah habis untuk memikirkan mencintai Mas Ruji. Biar tua begini, bolehkan aku masih jatuh cinta? Sedikit demi sedikit, Bagas mulai berubah. Tak lagi berteriak-teriak. Akan tetapi, dia memilih menjadi orang pendiam. Ditanya kadang tidak menyaut, kadang tidak nyambung jika diajak berbicara. Dia suka menyendiri, tak mau tinggal bersama kami. Aku dan Mas Ruji memaklumi, asalkan Bagas selalu diperhatikan, baik kebersihan, kesehatan, dan juga keperluan Bagas. Mas Ruji menyiapkan segala-galanya. Dia memberikan uang hasil kerjanya selama bekerja di ladang. Uang itu aku pegang, namun di sisi lain uang itu tak kubelikan apapun untuk Bagas. Sayang pikirku, toh makanan selalu dibuatkan banyak untuknya. Bagas mulai nurut jika diajak Mas Ruji bekerja. Seperti ku bilang di awal tadi, dia menjadi pendiam. Sekali bicara, bicaranya ngelantur. Hal ini tak membuatku pusing, masih banyak yang harus aku pikirkan. Lagian, dia tidak membahayakan orang lain. Perubahan Bagas lumayan cukup lama, hingga memasuki awal tahun 2002, kehidupan di desa kami juga berubah. Lampu listrik mulai ada, kami tak lagi memakai mesin diesel, tak lagi menimba air karena kami berupaya membeli mesin air. Rumah-rumah tak lagi gelap, semua terang, ramai anak-anak bermain di depan teras rumah mereka. Satu persatu di desaku ramai para tetangga yang mulai membeli televisi. Hampir setiap rumah ada. Aku tentu tidak, bagiku tidak penting. Tujuanku satu, uangnya dikumpulkan dan ditabung. Kalian tahu kan, aku ingin sekali pergi umroh. Syukur-syukur bisa haji sekalian. Orang-orang juga mulai membeli kuda besi walaupun itu bekas. Itu saja sudah dianggap keren pada saat itu. Namun meskipun perubahan zaman mulai modern, tapi perubahan Bagas tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang baik. Dia sama seperti dulu. Oh tidak, lebih tepatnya semakin menjadi. Mulai berteriak keras, bernyanyi di tengah kebun malam-malam. Kadang juga bertelanjang, hanya celana dalam yang menempel di tubuhnya.
Aku tak tahu apa penyebabnya. Lagi pula tak mau tahu juga jika Bagas demikian. Pemuda berkulit sawo matang itu enggan bercerita. Boro-boro bercerita, melihatku saja seperti melihat hantu di siang bolong. Tak hanya Bagas yang seperti itu, anak-anaknya Mas Ruji juga tak mau mendekat denganku. Mereka berkunjung jika ada perlu. Apa aku ibu tiri yang jahat? Tidak juga, aku menganggap mereka seperti anak-anak sendiri, cucu sendiri. Entahlah, namun aku bingung. Yang aku tak suka dari mereka karena terlalu dalam ikut campur urusanku dengan Bagas. Mereka menganggap aku ibu yang tidak becus mengurus anaknya, sampai-sampai depresi. Hei, depresi bukan karena aku ya. Bagas terlalu dalam mencintai seseorang hingga membuatnya menjadi seperti itu. Jadi aku kesal jika ada mereka. Suatu hari, aku ditegur tetangga. Ia membicarakan soal tetangga tidak akan ada habisnya seperti yang aku alami. Pak Sum, kapan Bagas sembuh? Aku hanya tersenyum. Apa sih yang ada di pikiran mereka? Memangnya tidak lihat Bagas baik-baik saja? Kasihan nanti jadi tak tertolong mentalnya. Emangnya tidak takut yuk? Ngeri loh kalau Bagas membawa benda tajam. Begitulah ocehan mereka dan masih banyak ocehan lainnya yang menurutku tidak penting. Aku yang mengurus, memberikan dia makan, kenapa orang lain yang repot? Setiap pertanyaan yang menyangkut tentang Bagas, aku tak pernah membalas sindiran atau hinaan mereka. Aku hanya bisa bersabar. Aku tidak begitu ambil pusing. Sejak malam kemarin, Mas Ruji demam. Sepertinya dia kelelahan. Mau tidak mau, aku menggantikannya ke ladang. Sayuran sudah saatnya panen dan menanam lagi. Kalau dibiarkan, sayang sekali. Dan pagi ini, aku dan Bagas yang pergi ke ladang, membawa bekal nasi dan minum. Tak lupa juga membawa cangkul untuk membuka lahan baru. Sesampainya di ladang, aku dan Bagas sarapan terlebih dahulu, menikmati pemandangan yang masih pagi dan berembun. Cempaka, Bagas berkata lirih. Dia mengunyah makanannya dengan pelan seperti tidak berselera. Aku hampir tersedak mendengar Bagas memanggil nama itu lagi. Dimakan Le, gak usah disebut terus namanya. Dia itu sudah jadi istri orang. Aku sontak segera menutup mulutku. Aku keceplosan. Selama ini aku tak pernah menepati janji untuk mempertemukan Bagas dengan Cempaka. Karena Cempaka sudah menikah dan ikut dengan suaminya. Sengaja aku menutupi semuanya agar Bagas tidak menyebut namanya lagi. Mendengar ucapanku barusan, Bagas membanting piringnya, menghambur rantang yang masih ada lauk pauknya. Piring di tanganku tak luput dari jangkauannya. Dia banting juga. Bagas pun mengamuk. Pempang! Kedua matanya melotot dan berwarna merah, berair membentuk bendungan kristal bening yang siap tumpah dari matanya. Maaf Le, aku berdiri sedikit menjauh darinya. Tubuhku gemetaran seperti sedang demam. Aku bermandikan keringat dingin yang bercucuran membasahi seluruh tubuhku. Le, istighfar Le, suaraku terdengar parau. Tenggorokanku tercekat, terasa sulit sekali menelan ludah. Padahal tenggorokanku sudah terasa kering dan perih. Dada Bagas naik turun, kedua tangannya mengepal hendak meninju. Teriaknya kala itu. Sebelum Bagas mengamuk, aku pun segera berlari ke arahnya, memeluk Bagas dengan erat. Le, maafin ibu Le. Aku mengujaninya dengan ciuman di kedua pipinya, mengusap rambutnya lembut. Tak terasa air mataku mengalir deras ke pipi. Maafin ibu Le, jangan begini Le. Perlahan-lahan emosi Bagas mulai turun. Napasnya teratur, dadanya tak lagi menggebu-gebu seperti lahar panas yang siap meletus. Aku pun mengelus dada dengan lega. 20 menit berlalu, aku dan Bagas ke lahan yang akan ditanami. Bagas mencangkul tanah yang telah diberi pupuk kandang. Kemudian diaduk dengan tanah supaya tanaman subur. Tubuhnya sedikit membungkuk sambil melangkah mundur. Sedangkan aku melangkah maju di sisi tanah yang sudah dicangkul. Aku berjalan ke arahnya sambil menaburkan benih sayuran. Sepetak, 2 dan 3 petak telah selesai. Tersisa 1 petak lagi dan aku mulai menaburnya lagi. Setengah petak lahan, Bagas berhenti mencangkul. Dia berdiri tegak menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Bagas masih memegang ujung gagang cangkul itu. Keringat sebesar biji jagung mengalir ke wajahnya.
Aku terus saja menyelesaikan pekerjaan menabur benih supaya cepat pulang karena hati ini gelisah mengingat Mas Ruki yang sedang sakit. Aku sudah berada di hadapan Bagas. Dengan jarak 1 langkah, Bagas mendorong tubuhku dengan cangkul hingga aku terbanting ke tanah. 1 wadah benih sayuran tumpah berhamburan. Bagas mengayunkan cangkulnya ke arah wajahku sambil berteriak. Mata pisau cangkul menancap di mata kiriku. Allahu Akbar, Bagas, ini bule. Bagas mencabut cangkulnya yang menancap di mataku. Seketika darah pun mengalir segar. Dia menyeringai kepadaku. Aku pun cepat-cepat buru bangun meminta pertolongan pada orang-orang. Ku penggengi mataku, terasa begitu perih, sakit, dan nyeri yang tak bisa aku gambarkan. Darah segar mengalir ke tangan hingga bajuku. Tolong, mataku dicangkul. Aku berlari kencang, tubuhku terhuyung-huyung ke depan. Pemandanganku terganggu karena darah yang terus mengalir. Ketika menoleh ke belakang, Bagas mengejarku membawa cangkulnya dengan diseret. Layaknya seorang psikopat mengejar korbannya. Aku masih berusaha berteriak meminta tolong kepada siapapun. Tenagaku hampir habis sementara Bagas sudah dekat denganku. Dia menjunjung tinggi cangkulnya dan melontarkan kata umpatan serta serapa yang dia tunjukkan kepadaku. Bagas terus mengejarku, tak peduli teriakan dan permohonan dari wanita tua sepertiku ini. Sepertinya teriakanku umpama lantunan puisi indah yang dia dengar sangat merdu yang mengiringi kebrutalannya. Hari ini Bagas kesetanan, seolah-olah dia berperan sebagai seorang psikopat di dalam sebuah film, yang mana dia mengejar korban mutilasinya, dan korban itu adalah aku sendiri. Aku tak berhenti berlari, lari sekencang-kencangnya menuju ke jalan rumah para tetangga untuk meminta pertolongan, melewati semak-semak pakisan dan tumbuhan karamunting yang batang-batangnya ditebas menyisakan batang yang runcing. Aku menangis. Tak kuasa menahan rasa sakit yang luar biasa di mata kiri. Bau anyir darah mengunus tajam ke indera penciumanku. Bagaimana tidak, darah kental itu telah mengalir ke semua wajahku. Aku seperti sedang menggunakan masker wajah yang berwarna merah. Darah merah semerah bara yang menyala menyelimuti wajah dan seluruh bajuku. Aku masih terus berteriak meminta tolong. Aku berteriak kencang walaupun suara di tenggorokan sudah hampir habis. Pandanganku mulai mengabur, mengandalkan satu mata kananku. Tubuhku gemetaran dan sudah berkeringat dingin. Aku pasrah jika tidak ada seorang pun yang menolong nyawaku ini. Lonte tua, sini kamu! Teriaknya penuh amarah, suaranya penuh amarah yang memendam dendam padaku. Aku salah menganggap Bagas baik-baik saja. Seharusnya aku mendengarkan apa yang dikatakan Mas Ruji. Ya Allah, Bagas kerasukan setan, entah setan apa dan setan yang mana, hingga dia lupa bahwa aku adalah ibu kandungnya. Mengapa dia ingin membunuhku? Hei, kesini kamu! Dasar jalang tua! Kata-kata kotor tak berhenti keluar dari mulutnya. Dia terus memaki tanpa peduli rasa tak hormatnya padaku. Namun tiba-tiba, aku menoleh ke belakang. Rupanya Bagas tersandung dan tersungkur. Bagas berusaha bangun lalu dia berdiri dan kembali mengejarku. Aku terus berlari hingga alas kaki terlempar entah kemana. Jantungku berdegup kencang, napas yang keluar dari tenggorokan rasanya begitu menyakitkan, dingin dan perih. Kakiku tertusuk kayu runcing batang karamunting bekas ditebas tetangga guna membuka jalan yang hampir rimbun. Sungguh lengkap sudah penderitaanku. Tak hanya mata yang terluka, tapi juga telapak kakiku. Duh Tuhan, apakah aku akan mati hari ini di tangan anakku sendiri? Tenagaku sudah hampir habis. Aku masih berusaha berteriak meminta tolong kepada siapapun. Namun teriakanku terdengar pasrah tak berguna. Napasku seakan berhenti. Bumi tempatku berpijak telah berputar ke atas. Dan aku pun terjatuh. Tubuhku tersungkur ke bawah, kakiku tersandung akar pohon. Aku tak mampu untuk berlari lagi. Jangankan berlari, berdiri pun sudah tidak sanggup lagi. Tenagaku benar habis, lemah tidak berdaya. Ya Allah, aku sudah pasrah. Modar kowe! Aku mendengar suara Bagas, suaranya sudah semakin mendekat. Aku tak berani membalikkan badanku. Biarlah jika memang mata pisau itu menancap di kepalaku.
Sekarang aku sedang menunggu ajal tiba, menunggu malaikat pencabut nyawa mencabut nyawaku yang malang ini. Astagfirullah, Basum, pekik orang-orang. Cepat tolong Basum. Amankan Bagas, ambil cangkulnya. Hati-hati. Bagas, astagfirullah Gas, eling nang eling. Orang-orang mulai berdatangan, aku pun bernapas lega. Setidaknya hari ini, aku tidak jadi mati di tangan arahku sendiri. Seseorang membalikan tubuhku. Ya Allah Gusti, Yusum. Napasku terengah-engah dan melemah tak mampu menjawab bahkan berkata-kata bahkan sekata pun. Kedua mataku sudah tak sanggup terbuka. Darah yang mengalir dari mataku menerobos ke dalam mulutku. Samar-samar aku mendengar mereka berbicara. Cepat panggil bantuan, minta tolong ke pos PJR. Aku mendengar seseorang berlari menjauh, mungkin ke kantor PJR atau polisi jalan raya. Lepaskan, aku ingin membunuhnya. Sepertinya Bagas memberontak karena ditangkap orang-orang. Kemudian napasku pun melemah dan telingaku mulai tidak mendengar suara orang-orang lagi. Aku pun tidak sadarkan diri.